Nah, AI ini udah spesifik, memang dia khusus untuk risk assessment. Jadi untuk coba gratis ini per bulan kita dikasih kuota. Apa sih bedanya aplikasi ini dengan ChatGPT? Dan ketika kita pakai prompt, biasanya ada gap. Pola berpikirnya sudah seperti pola berpikir seorang. Halo teman-teman, selamat datang di channel Adewas kita. Kali ini saya akan memperkenalkan suatu aplikasi yang biasa saya gunakan untuk melakukan risk assessment sehari-hari setiap hari dalam pekerjaan saya. Aplikasi ini ada yang gratisnya, ada juga yang berbayarnya. Nah, kali ini saya akan coba tunjukkan versi gratisnya. Mulai dari sign up atau mendaftar sampai ke mencoba melakukan assessment-nya. Oke, langsung saja kita lihat. Saya akan share screen. Nama aplikasinya adalah Resiko AI atau resiko.ai. Teman-teman bisa coba browsing aja resiko.ai. Nah, ini kalau kita lihat dari websitenya, dia ada login, ada coba gratis. Ini ada beberapa penjelasan mengenai aplikasi ini. Dia kasih tahu juga sudah ISO 31000. Ada beberapa plan, ada gratis, ada starter, ada tim, ada enterprise. Untuk plan yang lain nanti kita akan bahas di video yang lainnya. Yang menerbitkan adalah PT Aristo Teknologi Risiko. Oke, langsung saja kita mulai yang gratis ya. Jadi yang gratis ini ada 30 assessment per bulan, free. Nah, aplikasi ini didukung oleh AI sebenarnya. Jadi selain pakai ChatGPT, kalau ChatGPT itu kan sangat generalis ya. Nah, AI ini udah spesifik, memang dia khusus untuk risk assessment. Dia akan menghasilkan hasil assessment yang sudah menurut saya sudah mencukupi ya, lumayan memadai. Dan sebenarnya bisa download juga laporannya. Oke, kita coba mulai gratis. Nah, kalau kita belum punya akunnya, kita bisa continue with Google. Kalau kita mau langsung connect ke email kita, atau kita sign up. Saya akan coba sign up ya. Nama Adewas kita, emailnya passwordnya kita masukin. Kalau bisa passwordnya yang aman ya. Create account. Nah, setelah create account, kita perlu memasukkan nomor HP. Company-nya biarin saya pakai Adewas kita company dulu. Jabatannya misalkan risk manager. Lanjutkan. Nah, di sini ada pertanyaan apakah data sudah benar. Kalau belum, bisa kembali untuk edit. Kalau sudah, kita bisa klik iya, data sudah benar. Jadi setelah ya data sudah benar, kita akan langsung masuk ke apps-nya. Nah, ini tampilannya Resiko AI. Ini sebelah kiri ada fitur dashboard, risk assessment, risk register. Masih kosong risk assessment-nya, risk register juga masih kosong. Oke, karena kita baru daftar. Ini total assessment masih 0 karena kita belum bikin assessment. Ini monthly assessment-nya ada 30. Jadi untuk coba gratis ini per bulan kita dikasih kuota 30 kali assessment. Nah, ini plan-nya masih free ya. Itu kalau mau upgrade tinggal klik yang sebelah kiri ini aja, upgrade ke starter.
Nah, recent assessment ini kalau kita sudah pernah bikin, kemudian ada risk heat matrix-nya nanti ditampilkan. Ini contoh-contoh yang sudah pernah ada assessment-nya ya. Ada 5 level, low to moderate sampai high. Oke, kita cobain. Kita ke menu risk assessment, kemudian new assessment. Oke. Jadi untuk risk assessment yang coba gratis ini sebenarnya dibuat per project ya. Nah, per projectnya itu sebenarnya sih tematik. Apakah kita mau fokus ke proses tertentu atau memang project bisnis tertentu. Dan sebenarnya yang bisa memanfaatkan fitur ini bukan cuma teman-teman di risk management. Teman-teman di internal audit pun bisa. Misalkan mau mengaudit satu divisi tertentu dengan aktivitas tertentu, itu bisa digunakan ini. Untuk dapat gambaran kira-kira ketika saya mau melakukan audit, itu sebenarnya ada risiko apa saja sih dalam satu proses bisnis yang mau kita periksa. Nah, ini bisa jadi bekal buat teman-teman di internal audit juga sebenarnya. Oke, kita cobain ya. Misalkan projectnya adalah development core banking system. Oke, kita ambil industrinya misalkan perbankan ya. Perbankan, kemudian company type-nya misal banknya itu adalah bank swasta. Oke. Aset banknya di atas 5 triliun misalkan. Nah, kalau project di sini, kalau pakainya project spesifik gitu ya. Kalau ini kan karena kita sudah tahu bank yang mau menyelenggarakan core banking system yang baru, kita lihat aset si banknya. Tapi kalau ada project tertentu, kita mau pakai nilai projectnya, itu bisa dipertimbangkan juga sebenarnya. Oke, kemudian ada risk limit, currency-nya kita pilih IDR, misalkan risk limit dari banknya itu besarnya adalah 100 miliar. Oke. Kemudian risk kategorinya kalau di bank itu ada credit risk, pasti operasional, compliance, reputasi, strategik, market, liquidity, legal. Oke, kita ambil 8 risiko yang ada di perbankan. Kemudian project objektifnya misalkan bank akan mengganti core banking system yang lama dengan yang baru. Misalkan gitu project objektifnya. Relevant regulationnya coba saya ambil mulai dari undang-undang perbankan, kemudian UU P2SK, kemudian ada POJK mengenai manajemen risiko, POJK mengenai cyber, POJK mengenai manajemen risiko teknologi informasi, dan yang lainnya yang berkaitan. Oke. Info departemennya, departemen IT, departemen operasional, kemudian departemen kredit, departemen keuangan, misalkan departemen manajemen risiko, departemen kepatuhan, departemen bisnis. Kalau core banking sebenarnya yang terlibat banyak ya, termasuk departemen audit gitu ya. Oke. Completed action, misalkan
bank telah membentuk tim task force CBS, Core Banking System. Kemudian bank telah melakukan pengadaan vendor. Oke. Selain itu, misalkan bank sudah menyiapkan budget pergantian CBS atau Core Banking System. Oke, completed action ini biasanya nanti dia gunakan sebagai control existing ya. Jadi completed action itu kalau mau bisa lebih banyak, termasuk SOP misalkan atau peraturan internal lainnya yang relevan dengan project ini. Additional context, misalkan saya informasikan bahwa perusahaan merupakan bank swasta nasional di Indonesia yang akan mengganti core banking sistemnya. Oke. Dikarenakan core banking sistemnya misalkan CBS, dikarenakan CBS yang lama, CBS sebelumnya tidak dapat mengakomodir seluruh jenis produk yang dimiliki, baik produk kredit, funding, maupun jasa. Oke. Bank juga memiliki kendala bahwa yang memahami CBS sebelumnya adalah karyawan yang menjelang memasuki masa pensiun. Nah, misalkan gini, additional konteksnya saya tambahkan. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengisi, nah ini wajib ya sebenarnya ya diisi karena ini tuh konteks. Jadi apa sih bedanya aplikasi ini dengan ChatGPT? Kalau kita pakai ChatGPT, kita itu biasanya pakai prompt kan. Dan ketika kita pakai prompt, biasanya ada gap antara teman-teman yang memang profesinya sebagai praktisi manajemen risiko atau risk manager dengan teman-teman yang dari first line atau yang bukan berprofesi sebagai praktisi manajemen risiko. Hasil promptnya terkadang jauh dan hasil asesmennya kurang begitu memadai ya. Misalkan bercampur antara risiko dengan penyebab, bercampur juga dengan dampak. Jadi kita harus mengingatkan tuh secara konseptual ke ChatGPT-nya. Nah, bedanya dengan ini memang sudah disetting, pola berpikirnya sudah seperti pola berpikir seorang risk manager yang memahami mengenai risk assessment itu seperti apa. Berdasarkan standar yang utama sih yang di Indonesia itu ISO 31000. Oke, nah setelah ini kita isi, lanjut ke Star AI Risk Analysisnya. Outputnya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Kita coba yang bahasa Indonesia dulu. Star AI Risk Analysis. Oke, di sini ada konsen ya, yang bisa kita baca. Kalau oke, kita setuju, lanjutkan. Oke.
Nah, analisa risikonya berdasarkan inputan yang tadi, dia akan mencoba menganalisis secara forward looking. Oke, kita tunggu. Nah, sudah selesai, tidak lebih dari 2 menit lah ya. Ini lumayan cepet. Ini dia risk assessment summary-nya. Ini hasil yang kita inputkan. Oke. Nah, di sini sebenarnya ada tombol download Excel sama download PDF nih, reportnya. Nah, cuma karena ini coba gratis jadi masih digembok. Oke, ini kriterianya. Jadi si apps ini melakukan assessment berdasarkan likelihood kriteria dan impact kriteria sebagaimana terpampang di dashboardnya. Ini yang mereka pakai. Kenapa dia ngasih skor 2, 3 atau yang lainnya untuk likelihood? Ini patokannya. Nah, setelah dia membaca ya kemungkinannya dari risikonya, kemudian ini impact-nya. Nah, ini impact-nya ada finansial, kemudian ada bisnis, reputasi, legal, ada HR juga, ada operasional, cukup banyak dia penggarisnya ya untuk melakukan assessment. Ini control effectiveness kriterianya ada 3 level. Nah, ini tabel risiko yang dihasilkan. Kita dapat 10 risiko ya. Nah, sepertinya 10 risiko ini karena kita pakai yang versi gratis. Jadi kita dikasih 10 risiko utama aja. Ada risk code, ada objektif, ada risk type. Kita bisa edit juga kalau misalkan kalimat-kalimatnya masih terlalu general atau lingua frankanya belum sama ya dengan perusahaan kita atau dengan organisasi kita. Kita bisa sesuaikan yang lebih membumi. Ini risk description-nya. Staff tidak mampu mengoperasikan sistem baru. Staff tidak beradaptasi. Wah, ada potensial cause-nya. Wah, pelatihan terbatas, impact-nya, action control-nya ini berdasarkan yang kita isi. Ketika dia bilang belum ada kontrol spesifik, nah artinya isian kita di konteks completed action itu, ini action taken ini ya tidak ada yang relevan dengan risikonya gitu. Ini likelihood-nya, ini inherentnya nih. Nah, sebenarnya ini sudah mempertimbangkan kontrol existing. Kemudian ada treatment option, ada rekomendasi mitigasi, dia kasih di sini. Oke, rekomendasinya pelatihan. Kemudian ada residual targetnya, baik likelihood, impact maupun risk levelnya. Oke. Nah, ini hasil assessmentnya. Ini risk heat map matrixnya nggak ada yang high, tapi RO01 RS ini strategik ya. Ini ada di moderate to high cukup banyak, di moderate banyak, yang low to moderate di sini. Nah, oke. Risiko operasional ada 5, strategis 3, kepatuhan 1, risiko reputasi 1. Ini risk type distribution-nya
Kalau pakai pie chart ya, ini distribusi risk level. Wah, paling banyak di moderate to high. Oke, nah ini di risk level distribusinya, oh moderate to high semua nih 10. Oke. Oh sorry, tadi saya salah jelasin ya. Oke, jadi yang inherent itu di moderate to high semua hasil assessmentnya. Oke, di moderate to high semua nih. Oke, hasilnya di moderate to high semua. Nah ini target risiko residualnya, tentunya bisa turun ke moderate atau ke low to moderate itu kalau mitigasinya dijalankan ya. Asumsinya adalah kalau mitigation plan ini dijalankan, maka residual risknya akan di moderate dan low to moderate. Oke, ini distribusi inherent risknya. Oke. Kemudian ada kesimpulan hasil risk assessment. Cukup panjang nih kesimpulannya, dia jelasin. Nah, kita sudah mencoba melakukan assessment risiko menggunakan apps Resiko AI. Di video selanjutnya kita akan bahas lebih detail bagaimana sih sebenarnya memanfaatkan apps Resiko AI itu secara optimal buat pekerjaan kita sehari-hari, terutama untuk para risk manager. Saksikan nanti di channel Adewas kita di video selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih.